Ternyata ada 11 kriteria saham yang bisa masuk FCI. Simak video ini sampai akhir. Kalau gue tipenya emang bodo amat, lu mau ikut-ikut, nggak mau ikut ya udah gitu loh. Iya, Kalau lu suka saham, lu udah jago, lu nggak usah ikut kelas gue juga nggak apa-apa. Maaf mengganggu, buat yang mau cuan pasif, dari Trading Link, ada di bio akun ini. Gitu. Kalau gue ya, Iya, pribadi. iya. Kayak contohnya bahkan kan, gue juga ada main-main kripto juga ya bro ya, kecil-kecilan. Nah itu juga banyak kok, buka kelas kripto juga dong. Nah itu gue nggak terima bro, gue nggak mau terima karena menurut gue portfolio gue di kripto tuh kecil. Jadi belum worth it buat gue tuh nggak edukasi orang gitu loh. Jadi menurut gue kita harus sukses dulu di investasinya, baru kita ngajarin orang. Jadi bukan ngajarin dulu, baru kita cari cuan, baru investasi, terbalik gitu bro. Iya. Nah kebanyakan orang di market tuh terbalik. Benar. Ya benar, dan itu banyak yang nggak tahu. Makanya kalau misal teman-teman, ya, ada yang punya narsum, kalian mau ngebantuin overpost nih supaya mengedukasi lebih. Kalau misalnya ada narsum yang kalian tahu portonya itu minimal 100 miliar. Lalu narsumnya ini terbuka untuk sharing secara gratis. Soalnya di sini gue nggak punya budget buat bayar. Jadi dia mau bayar berapa gitu. Kalau misalnya orang punya porto 100 miliar, mau bayar berapa gitu. Jadi gue nggak punya budget gitu loh. Nah kalau misalnya ada narsum seperti itu, silakan kasih tau gue. Gue akan seneng. Jadi kita punya banyak pilihan gitu dan punya berbagai inilah orang yang bisa sharing gitu. Jadi gue bisa liburan nih bro ya. Kalau nggak kayak kemarin ya kenapa gue undang lagi kan soalnya kemarin baru kejadian yang menurut gue agak-agak menyedihkan buat pasar IHSG gitu. Brand lah kita tahu gitu. Yeah. Market cap yang terbesar di atas BCA itu bisa ARB berjilid-jilid gitu. Betul. Nah makanya gue pengen ada orang yang bukan cuma ngerti doang, tapi portonya emang gede gitu kan. Jadi emang tahu apa yang dia lakukan dan dia tahu cara market bekerja itu gimana untuk sharing. Nah apa bro yang terjadi dengan brand? Brand ini gara-gara sebenarnya BI itu ada yang namanya FCA lah yang mungkin bro udah tahu ya. Jadi sebenarnya ada 11 kriteria yang bisa bikin saham itu masuk ke FCA ini bro. Nah brand ini cuman yang gua nggak setuju sama, termasuk gua ngobrol sama banyak pelaku pasar, termasuk teman-teman juga ya semua di bidang keuangan ya. Mereka tuh memperlakukan saham gede kayak brand sama saham kecil yang digocap itu sama bro. Gitu loh. Harusnya mungkin gue di sini netral ya, gue bukannya menjelekin dari pihak manapun ya, termasuk dari pihak BI. Cuman harusnya FCA itu diciptakan karena biar saham-saham yang digocap bro, itu tuh dia bisa ada liquidity, bisa keluar. Tadinya dia stuck nih di 50, karena ada FCA dia bisa turun di bawah 50, orang jadi bisa keluar. Nah sekarang FCA ini kenanya di saham-saham yang gede, bahkan yang udah lebih gede skala dari BCA. Itu harusnya jadi suatu kebanggaan buat Indonesia gitu ya. Malah dikenain FCA. Malah akhirnya banyak teman-teman tuh yang dirugikan gitu loh.